kutuan gitu Iya loh. kutuan gimana? Jijik nggak sih lu pas nyukur tuh? Ih, anjir kutu gitu. Aduh, jijik mah udah pasti ya, takut terbang ke kita kan, otomatis yang kayak gitu karena Ditiupin, karena gitu. sekalian aja makan. Iya. Kayak monyet ya nggak mungkin lah mas. Maksudnya kita juga secara proporsional mas, paling juga kita tiup pakai hair dryer gitu mas. Ini sebelumnya dia pun bilang bahwa mas saya kutuan gini bla bla bla. Jadi udah dia rambutnya landak, makin dipendekin ataupun rambut tanggung kan otomatis dia berdiri ya. Nah, iya mirip seperti itu. Aihachi, dan akhirnya dia dipendekin. Bawalah temennya komplain situ, mau digebrak segala macem. Untung saya pisahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusuf di Ingar Bingar Jakarta. Hari ini kita sudah memasuki episode ke-8. Kita di sini akan membahas bagaimana perjalanan seorang barberman atau tukang cukur yang sempat menjadi FOMO-FOMOan nih kali ya, sebelum era-era kopi gitu, ya kan? Apalagi menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, pasti cukup banyak pelanggannya. Bagaimana sih kisahnya? Di samping saya sudah bersama Jaki Madness ya, benar nggak? Dia barberman cukup berpengalaman. Ya udah malah melintang lah di tempat barbershop, entahkah karena dia dipecat atau gimana nih. Gimana Mas Jaki? Sehat? Sehat. Sehat. Mas Jaki, Ya gimana? bisa cerita nggak awal mula Mas Jaki terjun ke dunia percukuran barber itu kayak gimana? Awal mulai tahun berapa itu? Awal mulai itu di tahun 2015. Dulu gara-gara sering namanya punya tempat cukur tuh jelek, terus nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah dari situ mau tuh namanya gimana sih namanya cukur tuh yang bener gitu tuh, yang semau gua lah gitu tuh, potongan rambut tuh. Nah dari situ bener belajar akhirnya kursus sampai bisa jadi tukang cukur. Total saat ini udah berapa di tempat cukur sih sebenarnya? Untuk total saat ini itu ada 4 tempat 4 tempat sampai saat ini. Lalu sekarang udah yang paling lama? Oh yang paling sebentar malah. Sekarang baru sebentar, sebentar. Nah, kan bicara soal cukur ya, sebenarnya model-model rambut kan berganti-ganti tiap tahun Iya, gitu. betul. Ada nggak sih pakem rambut yang begitu-begitu aja selain cukuran rambut botak gitu? Untuk cukuran relatif ya, karena setiap orang kan ngikutin dari fashionnya dia sendiri sama dailynya dia sendiri gitu loh mas. Nah, dan untuk perkembangan zaman itu kan kita ngikutin tren juga kan. Dulu pada zamannya main dulu masih teringat kayak di emo ataupun Britpop, bener nggak? Ya. Pada saat itu era-eranya, mau eranya Oasis, Blur ataupun apa namanya Morrissey gitu-gituan kan. Ala-ala David Beckham itu ada ala nggak? David Beckham ya jelas ada dong, Mohawk gitu-gituan ada. Nah untuk perkembangan zaman kesini kita ngikutin aja sih sebenarnya, ngikutin ke dunia fashion tersebut gitu loh. Terus biasanya belajar cukur dari mana? Otodidak, liat YouTube apa gimana? Untuk belajar cukur itu karena kita udah punya basic, karena belajar kursus sebelumnya, itu nanti kita tinggal mengembangkan dan mengikuti dengan gaya rambut yang ada di zaman sekarang. Gitu. Nah, biasanya umumnya tempat cukur itu ramai itu saat kapan? Pasti saat weekend. Weekend. Pasti ramai saat weekend. Terlepas dari weekend, ada momentum tertentu nggak kayak misalnya masuk sekolah atau pas ya saat ini menjelang-jelang Lebaran? Itu sudah pasti. Untuk momentumnya Ramainya tuh kayak gimana? Misalnya sehari berapa potong? untuk seperti itu. Untuk momentumnya itu pasti di anak sekolah pada masuk sekolah kan, karena mereka takut razia, tahu sendiri nggak mau botak kan, kayak kita lah zaman dulu gitu kan, nggak mau namanya pitak-pitak sama guru-guru. Nah itu yang ke satu, kedua pasti weekend, dan yang ketiganya pasti saat diajak sama bapak lo. Oh gitu. Pasti kan sama bapak lu pernah diajak kan gitu tuh. Dan potongnya pasti diajak itu cepak.
Oh gitu. Sering nggak sih? Udah pakem gini kalau bisa diajak sama orang tua tuh langsung pasti cepat. Pasti sama bapak itu, kalau lu diajak sama bapak nih naik motor ke tempat cukur, itu pasti harus pendek. Oh gitu. Iya nggak sih? Iya. Pastilah, orang-orang pasti kayak gitu. Dan kita pun pasti ngalamin seperti itu. Pasti harus pendek. Nah itu fungsinya. Nah kalau lebaran saat ini sehari bisa ada peningkatan nggak? Untuk lebaran biasanya itu 10 hari sebelum lebaran itu peningkatannya. Peningkatannya dari berapa? Biasanya sehari berapa, terus jadi berapa? Biasanya naik signifikannya itu antara 30 sampai 50%. 30 sampai 50%. Berarti kalau misalnya tadinya 10 sehari bisa jadi 15 orang. Iya, betul. Capek Seperti nggak itu. Lumayan sih, kayak gitu. Karena kita berdiri. Terus pernah nggak ngalamin nyukur sesuatu yang aneh gitu? Misalnya banyak kutunya gitu, gimana gitu? Aduh, itu banyak banget, Mas. Kejadiannya gimana? Kejadian gini. Dulu saya pernah motong namanya anak kecil. Itu unyeng-unyengnya lebih dari 2. Unyeng-unyeng tuh yang pusaran rambut ya? Iya, usar-usar lah kalau Iya. jangan. Itu Itu usar-usar. tandanya nakal bukan? Kalau 2 tuh. Lebih ke nggak bisa diatur kayaknya, Mas. Iya gitu. Itu ada lebih dari 5 deh kayaknya. Buset. Sumpah, itu udah kayak Kasino bilang tuh, itu kayaknya usar-usarnya ada 7. Banyak banget. Jadi kita susah untuk gimana nih modelnya. Ya mau nggak mau, ya udah cepat. Terus solusinya cepat. Itu solusinya cepat. Lu mau digimanain, mau mohak, dia pasti ke kanan ke kiri rambutnya. Nggak beraturan. Gitu ya? Iya, mending kalau di atas semua. Ini ada sampai depan-depannya. Nah, itu yang bikin pusing. Semua namanya barberman atau capster itu pasti bingung berhadapan dengan model rambut seperti itu. Oh gitu. Dan ada lagi tuh yang kutuan gitu. Iya kutuan gimana? Jijik nggak sih lu pas nyukur tuh? Ih anjir kutu gitu. Aduh, jijik mah udah pasti ya, takut terbang ke kita kan, otomatis yang kayak gitu kan. Ditiupin, gitu. Sekalian aja makan. Iya. Kayak monyet, ya nggak mungkin lah, Mas. Maksudnya kita juga secara profesional, Mas. Paling juga kita tiup pakai hair dryer gitu, Mas. Ini sebelumnya dia pun bilang bahwa Mas saya kutuan, gini, bla bla bla. Sampai akhirnya dia mau diberesin rambutnya, seperti itu. Pasti banyak banget. Bau, kalau rambut bau mah udah biasa ya? Rambut bau matahari gitu, anak-anak kecil. Kalau rambut bau mah sering sih. Kadang ada upil nempel. Kok bisa? Nggak tahu orang ngelempar upil kali ke dia. Ada aja upil, ketombe gitu-gitu, banyak lah. Udah pasti banyak. Biasanya kalau itu langsung cukur apa di treatment dulu, dicuci dulu apa gimana? Biasanya kalau misalnya yang berketombe ataupun ya mempunyai kutu ya atau parasit, kita treatment dulu, biasanya dicuci, dipanas dulu, dipakai anduk panas. Oh gitu. Iya, seperti itu. Umumnya mereka itu apa ya? Ada penyakit atau gimana sih? Untuk yang seperti itu biasanya menular. Oh menular. Untuk parasit itu pasti menular. Karena setiap orang itu kan pasti, ya namanya cowok, mandi, otomatis pasti keramas kan, begitu loh. Seperti itu. Terus pernah nggak ngalamin ketika lu cukur, orang balik lagi komplain, Mas cukuran saya kok nggak seperti yang saya mau nih gitu. Ada kependekan atau gimana, masih kepanjangan? Ada. Untuk seperti itu biasanya di jam terbang, Mas. Karena kitanya baru-baru kesini pasti ada namanya komplainan. Kayak modelnya sampai diajakin berantem nggak? Buat teman-temannya gitu, udah kita tawuran aja lah. Kalau itu teman saya pernah. Teman saya pernah, saya misahin sendiri. Saya tahu itu. Jadi ceritanya pada saat itu mungkin dia akamsi gitulah. Ceritanya akamsi. Datanglah dia, potong lah. Dia maunya mungkin kayak zaman ini undercut gitu loh. Nah, tapi dia disisain ininya tebel. Oke lah, dia balik lagi. Mas kurang tipis, oke. Kayak Haci dong jadinya. Kayak Haci Tekken. Seperti itu. Jadi udah dia rambutnya landak, makin dipendekin ataupun rambut tanggung kan otomatis dia berdiri ya. Nah, iya mirip seperti itu. Haci, dan akhirnya dia dipendekin. Bawalah temennya, komplain situ, mau digebrak segala macem. Untung saya pisahin, saya ajak ngopi dulu di depan baru secara keluarga. Udah dicengkeweng, kasihan banget. Parah. Udah digituin, parah mau ditonjok. Oh gitu. Astaga. Tapi barber tuh udah biasa ya ngadepin begitu.
sebenarnya itu dari ya udah dari mental kita sih Mas. Dari mental, kemudian dari tutur bahasa dan penyampaian yang paling penting. Gitu. Terus mereka akhirnya setelah itu akhirnya terima aja. Akhirnya mereka terima. Selain itu ada cerita-cerita unik lagi nggak? Untuk cerita uniknya sih biasanya nih pasti semuanya pernah ngalamin ya, Iya, namanya ngalamin tukang kayak gitu. cukur. Tukang cukur itu pasti ada yang tidur. Tidur. Kalau dicukur, Lu sama saudara tidur digangguin. Wah, tidur. dikagetin. Sekalian aja pakai palanya. Pasti yang tidur, kedua nggak mau diem, ketiga gerak-gerak mulu. Itu yang kadang apa ya, bikin jengkel sih Mas. Lebih ke jengkel, kayak udah sih ntar aja lu diem. Kalau misalnya lu mau lihat pun lu tinggal bilang gitu loh, gue mau lihat dulu belakangnya Mas. Kita pasti kasih kaca. Jadi jangan baru sedikit potong udah gerak lagi, dikit potong gerak lagi. Kalau mau dilihat bilang gitu loh. Jadi kayak seakan mengganggu pekerjaan. Tidak percaya itu memang urusan pribadi ya ke kita, karena memang sistem kepercayaan, karena kita jual jasa kan otomatis seperti itu. Jadi intinya untuk nanti untuk para customer seperti itu dimasukkan, kalau misalnya masih tidak percaya kepada capsternya, itu lebih baik untuk kayak menanyakan bahwa oh saya mau lihat dong belakangnya, saya mau lihat dong sampingnya. Mendingan seperti itu. Apakah nanti ketipisan, apakah nanti masih tebal atau seperti apa, mending seperti itu. Terus pernah ngalamin sampai namanya komplain keras gitu? Oh, hard complaint seperti Iya, itu. hard complaint. Ada beberapa kayak nanti tuh misalnya kita motong anaknya. Nah, anaknya itu pengen Biasanya dicat rambut suka ya? pengen dia, iya. Cat rambut rambutnya warna apa gitu, terus kita pulang ke rumah ketahuan emaknya, balik lagi Mas hitamin lagi, Ya, ada nggak? ada yang seperti ada. Sampai nangis nggak? Ada, pernah. Lebih ke malu aja sih anaknya. Lu tahu kan dibawa sama emak lu, yang tadinya dia udah nyiapin duit, udah mau ngewarnain, suruh dihitemin lagi sama emak lu. Oh gitu. Iya. Itu paling berkesan sih. Lucu. Lucu. Tapi kalau fenomena saat Lebaran sendiri ya, cukur itu pernah nggak sampai kayak misalnya toko lu tutup jam 10 dan pada akhirnya karena ramenya itu akhirnya kita tutup lebih lama. Jadi untuk kayak overtime gitu ya? Iya, overtime. Oh, untuk overtime itu tergantung dari tenaga sih Mas, tenaga kitanya. Karena namanya motong rambut itu, satu kita tuh harus fokus sama detail. Nah, karena kadang dimana kita capek, untuk mendengarkan itu kalau itu nggak budeng gitu loh, nggak semuanya fokus. Misalnya, Mas saya nanti minta cepak ya, cuman atasnya jangan terlalu pendek. Oh, udah, bener. Untuk next, Mas saya mau cepak, tapi ini tetap dipanjangin. Karena banyaknya orang, kita jadi nggak terlalu fokus untuk mendengarkan. Gitu aja. Berarti umumnya tukang cukur itu sehari bisa kuat-kuat berapa kepala? Tergantung tempatnya sih ya Mas ya. Kalau yang seperti itu, Kalau di DPR deh, di bawah pohon rindang gitu kuat berapa lama? kayaknya 50 kuat mereka. 50 mereka kuat. Paling betis aja berurat ya. Kalau nggak pecah atau betis. Kalau di bawah pohon rindang mungkin segitulah ya. Untuk di kayak pangkas mungkin bisa sampai 30-35 lah kekuatan mereka ya. Karena mereka pasti motong itu 10 menit sampai 15 menit. Wok. Ini berarti gede dong? Hah? Ini Ya, gede. Gede. Pasti kalau nanya di mana Mas? Gitu. Di sana. Biar kelihatan ya ototnya ya? Iya, udah kayak binaragawan. Kebanyakan seperti itu. Dan untuk kayak premium atau luxury, mereka biasanya untuk kesini ya, itu sekitar 25 sih. Apaan 20 25? sampai 25 kepala. Oh, 25 kepala. Karena adanya treatment itu loh Mas. Oh, oke. Pasti treatment. Kalau premium atau luxury mereka pasti ada treatmentnya. Lalu seberapa penting lu nyukur sambil cuci rambut? Untuk cowok ya, cowok kan sebenarnya jarang banget ya treatment rambut gitu. Oke. Kalau buat itu sendiri, kalau menurut gua lebih apa ya? Gua lebih menyenangkan bahwa kalau cowok tuh
dia ngurus rambutnya gitu tuh. Seperti treatment apa, bukan karena gue tempat cukur dan gue jadi ngejual treatment tersebut gitu, enggak mas. Karena bahwa lu sayang diri lu sendiri gitu, bahwa gue pun kerja ya ini seni gitu loh, merawat diri gitu loh. Gue motong elu, ini skill gue. Nah, dan motong itu adalah seni, karena semuanya juga pasti pengen bagus gitu. Makanya ada namanya rambut itu dikondro, di dreadlock, warna rambut, ya kan? Dari perkembangan zaman dan era sampai saat ini semuanya terus berubah. Dan itu berarti untuk namanya capster atau tukang cukur, kang cukur itu pasti mengalami namanya perkembangan kan. Kita harus terus bisa terus memahami era. Nah, seperti itu. Kalau kan gini ya, sekarang kan banyak demam K-pop ya. Iya betul. Ada nggak sih, pernah nggak dapat pelanggan yang diminta sama ceweknya buat seperti ini K-popnya Korea? Ya walaupun mukanya nggak mirip gitu, gimana? Banyak sih mas untuk saat ini. Kayak si cowoknya sebenarnya mau rapih kayak klimis gitu loh. Iya. Nah. Selalu bilang gitu, mas muka mas nggak pantas gitu. Udah. Lebih kayak ke yang bahwa mas kayaknya kalau opsi saya, mas lebih baik ke A deh ketimbang ke B ini. Tapi cewek sayanya ribet, gini dia mau kayak gini. Udah mas kayaknya cocok deh. Terus kayak apa Taeyong gitu kayak ini. Oh iya deh, ya kita ngikut aja gitu tuh. Kadang ya, cuman untuk opsi tetap kita kasih ke mereka gitu. Tapi banyak? Gak banyak? Bukan banyak lagi. Untuk sekarang memang demamnya seperti itu. Lebih banyak K-pop apa pemain bola? Lebih banyak K-pop. K-pop. Tapi kalau trademark cukur itu masih ke pemain bola nggak? Kalau zaman dulu kan masih ada, kita punya David Beckham. Terus siapa lagi artis apa pemain-pemain bola kayak misalnya Giroud juga masih banyak yang kayak gitu. Mau tahu nggak untuk era pemain bola kayak Ronaldo juga. Ya, untuk era pemain bola ataupun haircutnya orang-orang pemain bola itu habis di 2018 kemarin gitu. Ya 2017 sampai 2018 kemarin. Karena udah masuk ke sini ke ranah 2019-20 kita memasuki Covid kan. Mereka otomatis melihat di layar kaca, mau itu dari YouTube segala macem. Nah, mengikuti artis-artis ya. Betul. Artis-artis. Itu udah habis pada zamannya di 2017. Terus pernah ngalamin hal-hal sorry untuk meminimalisir tukang cukur sendiri ya, kan harga cukur itu kan sebenarnya 20-30 ribu atau yang premium lah, kelas premium 50-100 ribu. Itu pun kalau saya pikir ya, saya hitung-hitung operasionalnya justru lebih gede ya. Tapi sebenarnya masih profit nggak sih cukur itu? Untuk perhitungannya ya, menurut saya itu profit mas. Masih profit? Masih profit. Kita hitung dari yang paling rendah dulu deh. DPR di bawah pohon rindang. DPR itu hanya modal tempat duduk, kaca, dan gunting. Karena mereka nggak ada mesin kan, nggak mungkin pakai cordless, nggak mungkin gitu. Itu paling habisnya berapa sih mas? Nggak nyampe 500 ribu, bener nggak? Betul. Nah, dan satu potongnya itu 10 ribu. Berarti dia cuma butuh 50 orang untuk balik modal. Yap, betul sekali. Kita naik lagi ke pangkas. Pangkas rambut. Asgar. Asli Garut. Asli Garut. Nah, taruhlah kisaran kita nyewa ruko itu 3 sampai 5 juta. Dan alat-alat taruh itu di 1 sampai 2 juta. Taruhlah di bawah 10 juta. Untuk potongnya itu 20.000 sampai 25.000 dari satu kepala. Itu kita rata anak kecil dan dewasa. Itu mas hitung per 6 bulan bakal profit nggak? Seharinya taruh di sepi-sepinya itu 5 orang. 5 orang dengan harga? Dengan harga 25.000. 5 kali 25.000, 125 sehari ya. Yang untuk sebulan mungkin sekitar 3 juta, 4 jutaan lah. Ya. Belum sama tip, jadi 3
sampai 4 jutaan. Itu udah bisa kembali kan. Nah kalau yang kelas premium, Kalau kelas premium yang di mall-mall gitu, itu ya kita dapat lebihannya itu dari treatment, Mas. oh treatment. Ya, jadi potong itu harga standar. 50.000 ya paling ya? 50.000 sampai 60.000 itu untuk potongnya. Tapi untuk treatmentnya itu yang lebih dari harga sewa atau segala macamnya itu udah di totalitas kita pasti dapat 20% untuk laba. Itu udah dipotong dengan gaji karyawan dan lain-lain. Itu 20%. Untuk per 1 tahun dulu. Per 1 tahun? Per 1 tahun dulu. Karena kita kan jual jasa. Ya. Otomatis kan kita nyari pelanggan dong. Oke. Seperti itu. Setelah 2 tahun, itu pasti kita dapat profit yang bisa sampai 30-40%. Gitu. Nah, untuk tipnya sendiri nih, Hmm. kalau ada orang penonton kita lah yang pengen cukur tuh, Hmm. supaya misalnya nggak miskomunikasi itu harusnya kayak gimana? Apakah kita harus bawa contohnya? Apa gimana gitu? Harus kita diem aja percayakan sama tukang cukur atau gimana? Kalau gue kasih tahu jangan sepenuhnya percaya sama tukang cukur. Kenapa? Anjir kan lu tukang cukur. Karena tukang cukur juga kadang ada juga yang bego gitu. Maksudnya begonya bukan dalam hal atau skillnya ya, itu mah relatif gitu. Maksudnya dalam hal mendengarkan atau gitu. menerima dari penyampaian orang tersebut. Lebih baik kita adanya komunikatif dulu gitu, komunikasi. Mas ingin model seperti apa? Mas punya contohnya atau tidak? Jika tidak, Mas ingin yang seperti apa? Sebisa mungkin kita dengan customer itu punya chemistry gitu. Saya maunya ini, Mas, ini jangan terlalu pendek. Yang atasnya saya mau sedikit aja ujung-ujungnya, dan belakangnya itu saya mau panjangin nih sampai sebetis. Cucet, gimana cara? Anjing, Iya, gue maksudnya gombel dong. saya mau panjangin gitu tuh maksud saya. Nah, itu sebisa mungkin penyampaiannya itu kita masuk, oh seperti ini ya Mas ya hasilnya. Ya benar seperti itu. Nah, lebih komunikasi aja sih. Tapi perlu bawa contoh nggak? Kalau bawa contoh lebih bagus. Terus lo pernah nggak sih saat nyukur gitu? Kan nyukur ya, karena mungkin pakai atau kipas, jadi si rambut otomatis jadi kena mulut. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ngerasa gitu? Pernah, Mas. Bahkan kena mata pun pernah. Wow. Iya, kena mata pun pernah. Karena namanya rambut ikal dan rambut lurus lebih gampang terbang itu rambut yang lurus. Karena mereka lebih ringan. Rentan kena TBC dong. Apa? Iya benar TBC. Iya, dulu karena tidak ada masker kan. Jadi banyak yang kehirup rambut-rambut kecil. Oh gitu. Mereka lebih banyak yang menusuk ke paru-paru. Oh. Gitu. Jadi banyak yang lebih ke bukan batuk sih, muntah darah, Mas. Iya, lebih serem anjir. Iya, seperti itu. Oke. Terus apa sih impian dari Mas Jaki sendiri untuk kedepannya soal perkembangan cukur ya? Untuk gua sendiri, kalau buat cukur ya, kita kan di Jakarta mengikuti era-era atau zamannya untuk sekarang ya. Untuk kayak maaf di tempat-tempat tertentu itu pasti ada yang luxury dan kalian pasti kenal lah. Seperti Hernet ataupun Kapten ataupun apapun itu ataupun Chief. Nah, gua pengen di Jakarta itu mereka punya kultur sendiri gitu. Kulturnya maksudnya seperti di negara luar mereka punya skoram itu mereka lebih ke old school lah, lebih ke kayak iya agak susah dong kalau misalnya kayak gitu mah bukannya tiap orang beda-beda ya, beda kepala. Iya boleh. Sebisa mungkin kalau kata stylenya gitu, style masing-masing. Kalau style mah tergantung masing-masing ya. Oke. Terus? Tapi lebih kayak mereka punya tema ataupun apa ya? Kalau tersendiri lah. Lu seneng yang apa sih gitu tuh? Gue seneng yang 80-an nih, gue seneng yang 50-an nih untuk potong rambut gitu segala macem. Tapi customer minta apapun, ya gue bisa gitu tuh. Yang penting punya karakter lah gitu tuh. Jadi dari setiap tempat cukur itu mereka harus punya karakter kalau menurut gue gitu tuh. Lalu fokus menjadi orang untuk menjadi tukang cukur untuk anak-anak, misalnya dia punya mimpi nih, gue pengen jadi punya
pengen jadi capster lah kayak tadi tukang cukur. Hmm. Apa yang harus dia lakuin di usia mudanya? Mainan gunting apa gimana gitu? Gunting-guntingin kertas atau gimana? Gunting-guntingin puter-puteran gitu ya? Enggak. Kalau menurut gua, kalau memang dia mau jadi tukang cukur yang bagus gitu, yang baik, belajar. Belajar sama temannya gitu, jadi temannya gitu yang mau rela dicukur. Itu mah zaman sekolah dong. Zaman sekolah yang kita cuma modal gunting Iya. gitu doang kan. Enggak, kalau misalnya dia tidak punya biaya, dia tidak punya biaya untuk ke kursus dulu, cobalah pakai GPS, gunakan penduduk sekitar gitu. Kayak gua ada tukang pangkas nih gitu tuh. Bang, saya mau belajar cukur dong, Bang. Oh, bisa gitu. Bisa aja. Itu bayarannya rendah ya, masih gocengan ya. Iya, karena sekarang kan sudah ada banyak media, Mas. Oke. Media YouTube itu kan udah sangat-sangat berguna sekali gitu loh. Belajar dari YouTube ya. Belajar dari YouTube juga bisa. Minimal itu kita tahu basicnya dulu deh. Oke. Basicnya, cara megang mesin, cara megang gunting, cara megang sisir, itu dulu gitu tuh. Toh semuanya pasti dengan jam terbang, Mas. Nah, selebihnya ya belajar. Nah, kalau clipper nih, clipper tuh ada beda-beda nggak sih antara untuk clipper jenggot, clipper rambut, sama clipper yang bawah gitu? Beda-beda pasti. Beda bentuk dan beda fungsi. Oh gitu. Beda fungsi. Contoh deh clipper kepala teh buat bentuknya kayak gimana? Clipper kepala itu dia lebih besar. Tenaganya juga biasanya dari 7.000 sampai 8.000 rpm lah. Iya. Dia lebih besar untuk yang kepala. Dan itu juga ada buat fade, ada buat overcomb juga. Beda-beda. Terus kalau untuk jenggot itu kecil, lebih kecil. Namanya biasanya pakai trimmer. Trimmer atau detailer biasanya. Dan untuk bawah itu dia lebih cekung. Pisaunya pasti lebih cekung. Karena kalau pisaunya datar, kadang yang J tit gitunya tuh dia pasti ketarik. Jetit deh. Gitu. Jetit. Iya, jetit gitu tuh pasti ketarik. Gitu. Kita kan nggak mungkin atasnya doang kan, Mas. Sampai bawahnya juga kan pasti kita sikat dong otomatis. Nah, itu yang sedikit melengkung pisaunya. Seperti itu. Lo ada yang mau disampaikan nggak untuk muda-mudi yang pengen untuk cukur gitu? Boleh. Apa boleh? Ada enggak? Ada. Boleh. Ada. Yang mau gue sampein untuk sekarang ya. Untuk di era sekarang itu kalian kalau ingin potong rambut, untuk sekarang kan udah ada perm, udah ada down perm atau segala macamnya udah banyak. Lebih memilih untuk yang pas daily kalian aja dulu. Jangan memilih yang memaksakan dulu gitu loh. Karena apa? Karena daily lu yang menentukan tiap hari rambut lu. Oke. Gitu loh, Mas. Jadi yang harian aja? Yang harian aja dulu, selebihnya. Karena lu bukan artis gitu loh. Lu bukan public figure, daily aja. Lebih ke daily lu aja. Jadi biar outfit apa yang lu pakai itu bisa nyaman dan masuk. Itu aja sih. Oke, sekian teman-teman Ingar-Bingar Jakarta. Tadi kita sudah berbicara dengan banyak lebar dengan Mas Jaki Madness. Dia nih barberman di Necis. Bukan, saya di Golden, di Karet. Di Golden ya, sorry. Maaf lagi, di Golden. Ya, itu sekian dari kami. Jangan lupa subscribe dan komen di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.